Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi sama aku Laras Tahira. Jadi kalau kamu ngeh ya, ini adalah episode pertama Laras loh di studio ya. Yang biasanya jalan-jalan, sekarang udah bisa nikmatin studio indoornya dari podcast Perindo ini. Tapi sebelum lanjut nih, Laras mau ngasih tahu dulu kalau podcast kita tayang di beberapa platform seperti biasa. Kamu bisa nonton di Facebook, Twitter, udah gitu Instagram, website, semuanya di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, Okezone, kemudian di Sindo News dan juga inews.id ya. Dan hari ini kita mempunyai tema yang berkaitan dengan salah satu soundtrack film. Jadi kalau kamu nonton filmnya, itu film apa ya? Saya lupa deh. Mimpi adalah kunci. Laskar Pelangi ya? Laskar Pelangi. Aduh, narsumnya udah ngomong lagi. Laskar Pelangi ini yang dinyanyi sama Niji, yaitu adalah Mimpi Adalah Kunci. Itu ya yang perlu di-highlight ya. Jadi hari ini kita bakalan membahas tema tentang Dream Big. Dengan judul berawal dari hayalan karena gigih bisa jadi kenyataan. Luar biasa sekali ya. Bintang tamu spesial kali ini adalah seseorang yang baru juga Laras kenal, nggak begitu lama ya. Ada Rezara di sini. Selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar Laras? Baik. Luar biasa sekali. Kita baru ketemu kira-kira 1-2 hari lalu ya. Iya, 2-3 hari lalu lah. Dua hari lalu di sebuah syukuran. Di sebuah acara tumpengan Di ya. sebuah acara tumpengan di syukuran. Tapi anyway, Reza ini adalah orang yang udah berkecimpung di dunia entertain kurang lebih berapa tahun, Ja? 1 dekade. Wih, 10. Biar kayak lama ya. Banget, 10 tahun. 2013 berarti lo mulai. Benar. Dari apa waktu itu? Coba boleh ceritain dong. Berarti itu masih kuliah dong ya harusnya? Atau baru lulus? Jadi aku apa gue ya? Enggak, udah terserah deh. Jadi ceritanya gini boleh kan. saya nggak? Saya ya. Jadi saya. Jadi 2013 kan gue di Surabaya, Ras. Itu kuliah. Emang lahir gede di Surabaya. Keluarga emang mostly di Bogor, Jakarta. Tapi terus nyokap bokap ke Surabaya. Terus jadi selama sampai 22 tahun usia di sana ya di Surabaya. Terus awalnya itu sebenarnya simple ya. Masuk ke entertain itu. Jadi gue nonton TV di Surabaya, tuh, TV lokal Jawa Timur, salah satu TV terbesar di sana. Ada kakak kelas gue tuh, kakak kelas SD dan SMA. Udah dia. ada di TV. Udah di TV, tiba-tiba dia kan. Ini kalau dia, misalkan podcast ini nyampe ke dia, ada namanya Mas Danin ya. Halo Mas Danin. Halo Mas Danin, dia penyiar radio juga, Okay. ya di Surabaya penyiar radio dan juga di TV. Terus gue bilang nih dalam hati, kalau dia bisa, kenapa gue nggak bisa ya? Sesimpel itu sebenarnya. Penasaran kan, akhirnya. Cuma gara-gara itu sebenarnya. Jadi gue masuk ke entertain gara-gara itu. Gue lihat di TV yang dia siaran itu, gue lihat cari tahu nih ada nggak open casting dan lain sebagainya. Ternyata nggak lama dari gue nyari itu riset ada loh open casting. Ya akhirnya gue casting bermodalkan nggak ada. Jadi gue nggak sekolah broadcast sama sekali? Nggak pernah nge-MC, nggak pernah. Kan biasanya kan orang tuh ke TV setelah off air, terus radio, baru dia ke TV ya seperti Laras Tahira lah. Ya biasanya flow-nya normalnya kayak gitu. begitu kan. Kalau gue nggak, jadi nge-MC nggak pernah, radio juga nggak, suara, olah vokal, body language, semua nggak ada yang ngerti. Langsung masuk aja ke TV casting. Tapi emang udah jalannya ya, Tuhan berkata begitu ya. 1 bulan dulu kemudian dikabarin masuk di program yang sama dengan kakak kelas gue itu. Wow. Jadi satu frame sama dia. Oh berarti lo udah dari Surabaya ya? Di Surabaya. Masuk TV-nya ya? Masuk TV tapi Surabaya. TV lokal TV lokal Surabaya. Ini apa? Program berita atau entertain? Kayak enggak sih, program santai sih, anak muda kayak musik-musik kayak gitu. Chart-chart musik. Kayak chart musik gitu. Terus, Jadi talk show gitu. Ini lo jalanin sambil kuliah? Itu sampai hampir menjelang skripsi kan 2013 akhir kan. Gua kan berarti lumayan lah side job ya. Ada tapi itu cuma tambahan. sebentar, Ras. Gue cuma 2 atau 3 bulan karena emang nggak bagus. Ya karena bener-bener newbie banget kan. Nggak punya background, nggak punya kemampuan apapun. Jadi bener-bener yang latihan di situ, latihannya di TV. Emang nggak bagus. 2-3 bulan setelah itu emang waktunya skripsi, jadi selesai. Tapi ya waktu itu kan kuliah ya di universitas di Surabaya kan. Sebutinlah biar bangga ya, Erlangga. Ya kan? Anak UNER aku. Jurusannya kita sama ya, sastra Inggris. Betul, ya. kebetulan sama. Jurusan yang kita pikir sangat mudah. Tapi ternyata keluar ya susah. Tapi lu berapa tahun kuliah? 5 tahun. Iya 5. 5 tahun. Gua 4 tahun pas. Jadi Iya, emang kan? waktunya lulus gua. Gua ada cuti. Oh iya, lu ya, kerja ya? Kerja waktu itu. Kalau terus, gua enggak.
jangan underestimate sama sastra Inggris, karena once lo masuk ke sastra Inggris itu kayaknya gampang padahal susah ya. Ya, susah. Janganlah, mending ambil ekonomi aja lah. Itu juga ada susah. Jadi setiap jurusan tuh sebenarnya ada obstacle masing-masing. Iya betul. Tapi singkat cerita gini, waktu kuliah itu gue sambil siaran di TV, gue pikir it turns out the money is not really good di situ. Jadi memang karena jumlahnya lokal. Kayaknya duit segini nggak bisa nih kalau gue hidup kan. Terus gue nonton di TV waktu itu, boleh sebutin lah ya, dahsyat kan, satu masih grup. Satu grup, ya, oke. Ada almarhum Olga sama Raffi waktu itu, kayak gitu doang gampangnya kerjanya ya, gue pikir kan. Terus kaya lagi mereka kan, gue harus ke Jakarta nih, gitu doang. Padahal gue tuh anak tunggal ya, terus orang tua sampai sekarang masih di Surabaya. Terus gue bilang, Jakarta. Oh tapi sebenarnya lu hometown-nya tuh di Surabaya sebenarnya? Surabaya, gue 22 tahun di sana. Jadi emang tinggal di sana, terus gue pikir, gue harus ke Jakarta gitu, karena nggak bisa nih jadi entertain itu ya harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta. Tapi pada saat itu lo nggak mikirin banyak hal gitu, kayak misalnya lo harus ngerantau jauh dari hometown. Lo harus nggak usah ketawa, Faiz. Ngerantau terus abis gitu umur 22 di Jakarta, gue sih pada saat itu nggak berani ya, bener-bener nggak kepikiran sama sekali umur 22. Nah itu ya, gue juga nggak ngerti kenapa. Jadi mungkin gue pengen escape aja dari Surabaya, karena lo pengen ini kali tinggal sendiri nggak sama orang tua. Enggak, jadi sebenarnya kalau misalkan gue jadi gini ya, ini yang lucunya gini, pas gue ke Jakarta gue nggak kenal siapapun. Kecuali ada teman gue dari Surabaya yang sama-sama pengen jadi entertainer. Dia penyanyi namanya Fanny, lucu ya namanya. Fanny. Waduh. Cowok ya, Fani namanya Fanny. Oh, Fanny cowok nih. Cowok. Itu lebih lucu lagi. Yeah. Indra Fanny namanya. Ini kalau nyampe ke dia podcastnya juga thank you ya, karena dia ngajak ke Jakarta terus kenalin sama saudaranya yang akhirnya gue ngekos di rumah saudaranya. Emang dia punya kos-kosan di daerah Kebonpala. Gue inget banget tuh kosannya itu di depannya Tamrin tuh ada gang masuk ke sana. Kosannya itu rumah 2 tingkat yang lantai bawahnya itu plesteran gitu, rumah lantai bawahnya. Lantai atasnya itu papan-papan kayu yang kalau kita naik tangga itu kerit gitu ya. Terus atapnya itu nggak pakai plafon, dia pakainya kain digantung-gantung begitu, udah kayak kawinan tau nggak? Jadi yang ngegayut kayak gitu. Jadi di atasnya itu langsung kayu, struktur rangka bangunan. Nggak bocor itu? Alhamdulillahnya sih enggak. Tapi kalau gue lihat ke bawah itu bisa ngintip orang lagi jalan tuh. Karena bangunan gue tuh kayak ngeheng gitu loh. Jadi melayang. Jadi kalau lo bayangin gue habis naik tangga tuh bawah gue tuh langsung los. Jadi kalau gue ngelihat dari bawah papan ini di sela-selanya gue bisa ngelihat orang. Kondisi itu gue bayar 500.000 kos-kosannya, itu kosan yang kalau bercandaan gue sama teman-teman dulu, ini kalau kebakar satu kebakar semua ini. Lalu kayu kan. Kondisinya di Surabaya sebenarnya gue bukan orang yang susah gitu ya cukup lah. Almarhum bokap tuh direktur utama perusahaan yang dia bangun sama teman-temannya di bidang minyak. Jadi kalau gue balik ke Surabaya, one call away gitu. Gue bilang sama nyokap gue nangis loh, gue kirimin fotonya. Aku tinggal di sini mah, gitu. Nangis sejadi-jadinya. Karena nggak pernah sesusah itu hidupnya kan. Terus gue berpikir bener nggak ya ini kayak gini ya? Karena gue nggak punya kerjaan di Jakarta. Bukannya orang datang karena mau interview ya. Tapi ini emang bener-bener nyari dari nol? Dari nol. Gue casting sana sini, gue datang ke TV-TV, ke PH-PH, nggak ada yang dapet. Tapi ya itu, impian yang besar, dream big itu, kadang memang kita nggak tahu jalannya seperti apa. Betul. Tapi kita harus berpegang sama impian kita itu. Ya kan? Impian yang besar memang ya namanya suatu impian tuh gratis. Cuma nggak bisa kita bermimpi yang out of our range gitu. Jadi kita kayak misalkan sekarang gue bermimpi jadi presiden Amerika kan nggak mungkin. Gue mimpi misalkan nikah Pevita Pierce, nggak mungkin. Nggak ada yang tahu kalau itu. Kalau gue udah nikah soalnya. Oh iya, kalau itu ya beda lagi. Kalau belum kan belum tahu lagi. Kalau single belum tahu lagi. Iya gitu ya kan. Tapi sebenarnya dari dulu tuh cita-cita lu tuh apa? Nah ini ada yang setelah gue pelajarin ada yang namanya impian sama ada yang namanya kendaraan. Impian lu apa? Cita-cita lu apa? Ketemu salah satu pembalap, ada MotoGP namanya Fabio Quartararo. Oh, Quartararo, oke. Kalau ketemu sama dia, lu mau ngapain? Mau nanya, mau jadi pacar gue gak? Oh, gue masih single. Oh iya, belum married ya? Belum. Oh iya, oke. Itu impian lo gitu impian, ya? Impian kan, impian. Impiannya itu. Kendaraannya adalah lu menjadi
Host. MotoGP? Iya dong. Iya dong. Itu salah satu cara nggak sih? Iya, betul. Nah, jadi kalau orang bilang impian lo apa? Sebenarnya kadang orang mislead antara impian dengan kendaraannya. Contoh sederhananya gini, mimpi gue adalah misalkan jadi pengusaha. Sebenarnya dengan jadi pengusaha lo pengen apa? Banyak uang dong. Pengen banyak uang. Dengan banyak uang lo pengen apa? Menaikkan derajat keluarga, membantu banyak orang. Nah, impian lo sebenarnya menaikkan derajat keluarga, membantu banyak orang, membeli barang tanpa harus melihat harga, itu mungkin impian lo. Ya kan, misalnya kita datang ke sebuah mall, lihat baju, yang ini mbak, size-nya ada nggak gitu. Tanpa harus yang gitu-gitu kan. Itu mungkin salah satu impian lo gitu. Dengan cara apa? Dengan punya banyak uang. Kendaraannya dengan lo jadi pengusaha, jadi direktur, CEO, artis dan lain sebagainya. Nah, kalau impian gue sebenarnya adalah sesederhana, gue pengen bermanfaat buat orang lain. Dalam arti yang bisa finansial, membantu, bisa jadi bermanfaat tuh memberikan kebahagiaan, menghibur. Kendaraannya entertain. Yang ternyata gue dapetin setelah gue kuliah 4 tahun itu ternyata nggak ada hasilnya di situ. Jadi gue kuliah itu gue nggak tahu sebenarnya impian gue tuh apa, dan kendaraannya apa gue belum tahu. Tapi sebenarnya menurut gue ya, apapun jurusannya ketika lo kuliah, kayak misalnya, let's say kita lah anak sastra Inggris, kita nggak tahu nih ntar lulus kuliah mau jadi apa gitu, kerjanya mau di mana nggak tahu. Tapi sebetulnya menurut gua kuliah itu yang kita ambil tuh pengalamannya, gimana cara kita bersosialisasi sama orang, gimana caranya kita bikin tugas, terus kita menghadapi dosen yang killer banget, skripsi dan segala macam. Responsible ya, bertanggung jawab sama. Iya, sebetulnya tuh experience-nya. Makanya kenapa menurut ada orang bilang kuliah tuh penting. Ya emang penting, tapi bukan soal kita jurusan apa kemudian kita jadi apa, tapi apa yang kita dapetin di dunia kampus itu yang akan membawa kita menjadi seperti sekarang. Betul. Ya, karena ada yang kuliah dokter jadi pembalap tuh juga ada. Banyak. Kayak familiar gue. ada. Banyak loh kayak gitu. Salah satu pembalap MotoGP juga Miguel dokter. Oliveira, dia pembalap tapi dia dokter gigi. Gila ya dokter, ya benar. Ke situ kan maksudnya? Iya, ke situ. Iya. Bukan cowok lo kan? Iya, bukan. Jadi itu ya Ras ya, kita bahas mengenai impian dan juga kendaraan itu banyak orang yang salah kayak impian gue pengen jadi artis. Enggak, itu bukan impian, itu kendaraan aja. Makanya kita bebas memilih kendaraan kita apa. Nah, kalau di entertain, gue pengen waktu itu gue harus punya program di TV-TV gede nih. Ya, salah satunya gue punya program dulu di MNC Group juga, di Global TV, satu masih Global TV namanya Dunia Handmade. Kalau lo tahu ada program anak-anak bikin mainan dari barang-barang bekas. Itu gue 2015 tuh sampai 2018, around 3 tahun program itu. Dan gue host utama di situ, cuma 2 hostnya kan, jadi bukan co-host gitu. Tapi dari 2013 ke 15 itu 2 tahun gue lontang-lantung di Jakarta. Oh, jadi itu program pertama lo waktu program pertama gue tuh Global TV itu ya? Fun fact-nya, pertama gue datang ke Jakarta, gue tuh casting kan, nggak dapet Ras gue. Berapa hari itu gue, stres kan. Tiba-tiba ada callingan dong, Mas mau syuting nggak? Oh mau dong. Nggak casting dulu gue bilang. Enggak, langsung datang aja ke lokasi. Oke, inget banget gue di Muara Angke. Jam 7 malam datang ya Mas. Datang gue jam 7 malam sama temen gue berempat. Sama-sama perantau tuh, ada yang dari NTB, ada yang dari Semarang, sama Gorontalo, gue lupa pokoknya. Orang perantau semua tuh. Datang jam 7 malam, Ras. Oke, datang. Kok sepi di Muara Angke? Kita kan orang nggak ada yang ngerti ya. Nggak ada yang ngerti lokasi kan. Gelap ini. Telepon kan. Mas di mana? Oh ya kita masih moving katanya. Oh ya. Nyampe jam 12 malam mereka. Lu stay di Muara Angke tuh? Di Muara Angke tuh jam nganggur ya di musola gitu kan di sana. Syuting jam 2 pagi. Kelar jam 4 pagi. Bayaran 75.000. Ngapain tuh? Ekstras. Ternyata di situ gue baru tahu itu syuting namanya ekstras. Ini apa film? Sinetron? Derby Romero ya, sinetron dia dulu sinetron, itu ada. Berarti sinetron. Gue udah woro-woro kan, gue syuting nih ke orang di rumah kan di Surabaya. Mah aku syuting ini. Pas tayang hanya langkah kakinya saja, hanya punggungnya saja. Muka? Tidak terlihat. 75.000 worth it lah. Dari jauh dan blur kan. Ada gue, woi gitu kan. Woi gitu, dari jauh dan agak blur. Tapi gue tahu kalau itu gue gitu. Lo inget gak itu scene-nya lagi apa? Ceritanya? Berantem ceritanya. Lo jadi warga yang kayak heboh gitu. Iya, yang ngompor-ngomporin. Gitu. Gue nggak tahu musuhnya atau grupnya si Derby. Cuma, wah gitu-gitu sama warga. Ada yang bawa parang, ada yang bawa apa. Gitu-gitu gue naik ke atas truk gitu gue. Truk ikan kalau kayaknya ya. Kalau di Muara Angke truk ikan dah kayaknya dah. Woi gitu-gitu Ras.
Makanya ngambil jam 2 pagi tuh biar sepi kali, karena angke kan biasanya rame. Tapi kan jam segitu malah rame mereka. Oh ini AI kan ya? Nelayan ya? Nelayan malah. Tapi ya mungkin mereka jam segitu karena memang lokasi sebelumnya belum kelar. Kalau lu pernah syuting sinetron, jamnya itu nggak jelas, Ras. Mereka jam segitu ya diusahakan jam segitu. Cuma kan ya kalau syutingnya belum kelar gimana? Itu 75.000. Terus gue dapat lagi dapat lagi kerjaan nge-MC. Pekerjaan MC lo pertama inget nggak lo berapa? Ada. Bayaran lo? 350.000. Nah, tahun berapa tuh? 2013. Nah, itu gue 2013 itu MC di di supermarket gitu. Middle namanya, jam 12 sampai jam 8 malam. Woro-woro. Bayarannya 225.000. Woro-woro itu jadi yang belum tahu, kita tuh ngomong terus gitu. Kayak kita ngasih tahu ada promo apa. Terus nanti di briefing lagi, ini ada ini, oke kita ngomong lagi. Nanti istirahatnya berapa menit, habis itu naik lagi, ngomong lagi, itu namanya woro-woro. Dan datengin crowd gitu. Nah ya, yang penting kita rame aja gitu. Kalau pernah lewat ke beberapa Ramayana atau apa gitu Mart gitu ya. Supermarket gitu yang gede-gede ada berisik-berisik, nah itu tuh lagi woro-woro. Woro-woro gitu. Tuh ya. Gue pernah waktu itu salah satu brand minuman, gue pakai baju Tarzan gue. Ada temanya ya? Ada minuman teh yang hiho gitu. Hiho-ha. Nah, hiho-ha. Ada itu pakai baju Tarzan. Oh iya. Pakai baju Tarzan gue. Oh iya. Gue pakai celana pendek, celana boxer, terus gue pakai yang Tarzan gitu, pakai literally baju Tarzan. 220.000. 225.000 gue. Itu kerjanya Jusami, dari Jumat Sabtu Minggu. Jusami, jam 12 sampai jam 8. 12 ketemu 8, shift middle kan. Karena kalau pagi kan jam 9 sampai itu, terus yang sore jam 4 sampai tutup toko kan. Jam 3 sampai jam 10. Nah, gue jam 12 sampai jam 8. Itu gue. Nah, mengenai tema kita Dream Big, waktu gue dibayar 200.000 itu gue sedih dalam hati, gue nangis gitu. Maksud gue kapan gue kayanya ya, maksudnya kapan gue bisa beli rumah, mobil gitu. Tentu di saat itu gue berpikir gini, ya Allah kapan ya gue punya bayaran sekali nge-MC 2 juta. Itu 10 kali lipat loh dari bayaran lo sekarang. Agak kurang ajar buat sebagian orang kalau misalkan lo punya gaji sekarang let's say UMR 4 juta misalkan. Ya Allah kapan gajiku 40 juta ya? Kan kurang ajar kan, 10 kali lipat dari gaji lo saat itu. Tapi setelah gue dapat program di 2015 itu, budget kan naik terus tuh. Akhirnya sampai ke titik gimana gue dibayar sekali nge-MC 2 juta. Wih nyampe nih, tercapai nih impian gue. Setelah tercapai itu gue pikir ya Allah, Coki Sitohang denger-denger bayarnya 20 juta nih. 80? Ya waktu itu kan dia masih, waktu itu kan dia masih 20, 2013 ya. Kan gue denger-denger kan, antara 20 sampai 40 range-nya dia. Sekarang 500 juta apa? Dikejar Dijen Pajak dong. Waktu itu gue mikir gini, Ras, kapan ya bayaran gue sekali nge-MC 20 juta? Memang butuh waktu lama ya dari gue bermimpi itu sampai kejadian 2-3 tahun lalu sekali bayaran gue nge-MC itu 20 juta. Walaupun cuma 2 kali. Setelah itu ya di bawah itu terus kan. Tapi at least tuh nyampe ke bayaran itu. Kalau dipikir-pikir dari bayaran pertama kali lo gua nge-MC sampai dengan kemarin yang dibayar paling tinggi sekali nge-MC itu berapa kali lipat? 100 kali lipat. Itu kayak lo dari gaji lo 5 juta, minta gaji, ya Allah gajiku 500 juta dong. Tapi memang impian yang besar itu ya itu harus diusahakan. Tapi pasti lo juga masih punya mimpi-mimpi lagi dong, kayak. Betul. Meskipun udah tercapai nih jadi seorang entertainer di tahun 2015, masuk TV lah gitu kan. Kan kalau zaman-zaman itu kalau udah ada statement masuk TV, jadi artis ya kan. Nah, lo masih punya beberapa mimpi lagi nggak nih? Sebenarnya kalau impian tadi yang gue bilang bermanfaat itu ya. Sebenarnya gue pengen banyak hal yang pengen gue capai. Cuma kalau di bidang entertain, sebenarnya ya salah satu yang impian gue yang tercapai yang baru kemarin adalah yang program MotoGP itu. Yang nggak usah tepuk tangan. Ya karena gue belajar MotoGP itu dari sejak zaman Rossi masih lawan Max Biaggi, yang lu pasti nggak ngikutin. Ya, Max Biaggi, Loris Capirossi, Casey Stoner, sampai sekarang Loris Capirossi jadi petinggi Dorna. Itu dia dulu balapannya sama Rossi, saing-saingan, senggol-senggolan. Dia masih di Ducati dan lain sebagainya. Rossi masih di Honda, pindah ke Yamaha. Itu gue sudah mempelajari MotoGP sejak itu. Tapi ada orang yang baru belajar MotoGP dari Mandalika tahun lalu jadi hostnya. Luar biasa. Selamat ya Ras ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi ini adalah sebuah cerita yang dibilang gue tuh sekarang masih kayak ngawang gitu loh, Ja. Kayak bener-bener kayak
ya udah ngawang. Menurut gue itu adalah bonus aja. Gue bisa nge-host, gue lagi ngikutin MotoGP, terus gue bisa ngewakilin menyampaikan informasi-informasi terupdate tentang MotoGP ke GP Mania karena gue bisa nge-host. Gue nganggep gitu aja gitu. Tapi sisanya entah mungkin kita akan diberangkatkan ke sebuah negara untuk reportase lah, entah kita bisa ketemu sama rider-ridernya lah. Menurut gue itu bonus nanti aja. Tapi kalau sekarang tuh senengnya karena ya gue tuh nggak cuman biasa gini. Kalau gue kan sekarang karena lagi suka banget sama MotoGP nih, kayak misalnya kemarin baru aja race di mana gitu. Terus gue tuh pengen aja ngebahas itu aja kayak wah itu semalam gini ya diskusi gitu. Selama ini yang bisa gue ajak diskusi itu cuma cowok gue. Oh ya, karena itu yang ngajak lu ke dunia itu ya. Iya, dan nggak semua orang suka MotoGP. Jadi kalau gue ngomong ke teman gue yang lain, mereka cuma kayak hahaha. Ya, nah terus kayak numpuk gitu di kepala gue aja. Kayak aduh gimana nih gue harus nyampein kemana ya. Akhirnya gue tumpahkan lah di sosial media gue kayak gitu. Cuman kalau lu ini kan beda lagi ceritanya. Lo udah ngikutin MotoGP itu dari 2000, let's say 2002, 2003 nggak sih? Kayaknya 2006 kali ya. SD, SMP lah ya. SMP kali ya. SMP. 2006 tuh kita SMA dong, SMP SMA lah. Ya SMP SMA lo udah ngikutin MotoGP ya, udah tahu dari zaman Rossi di Moto3 mungkin dan segala macam, pokoknya udah lama banget lah. Terus kan pernah nggak pada saat itu lo bermimpi ada di kursi? Pernah dong. Presenter. Pernah dong. Jadi gue pernah bermimpi untuk ada di situ. Ini salah satu yang gue terapkan. Jadi gue belajar dari seminar-seminar pengembangan kepribadian, itu ada bahasa istilahnya fake it before you make it katanya. Jadi bayangkanlah sebelum kamu benar-benar mencapai titik itu. Waktu gue terdekat ya, waktu kemarin gue ngirim video casting, gue di depan kaca, gue ngambil kursi ke duduk depan kaca, gue seolah-olah lagi syuting kayak begini nih. Bawain acara MotoGP itu. Nah itu teori itu bisa dipraktekkan di banyak hal. Contohnya misalkan lu pengen jadi seorang lu pengen jadi CEO nggak sih? Direktur pengen nggak? Pengusaha atau apa? Istri CEO aja. Istri CEO ya, berarti oke. Siapapun yang ingin jadi CEO, ya siapapun yang ingin jadi CEO, seperti misalkan ya, atau seperti Bapak Haritanu Sudibyo, kalau kita ingin seperti beliau, kita harus fake it before we make it gitu. Nggak mungkin lu selengean, nggak ada CEO yang kayak gitu. Betul. Ya ada sih, tapi maksud gua lu harus punya pembawaan yang lu bisa membawakan diri lu ada di titik di situ sebelum lu benar-benar nyampe situ. Nah, kalau lu punya impian, punya keinginan itu fake it before you make it itu penting. Jadi lu akan membawa diri lu, alam bawah sadar lu itu untuk bertindak, berlaku seperti apa yang harusnya lu sudah ada di sana gitu. Betul, ini berlaku juga untuk millennials dan juga Gen Z ya yang lagi nontonin podcast Aksi Nyata ini. Apalagi sekarang udah banyak banget media-media yang bisa kita pakai gitu ya. Kayak misalnya sesimpel kita waktu kemarin casting untuk MotoGP, ya udah rekam pakai handphone sendiri, terus kirim, alhamdulillah dipanggil gitu. Dan gak cuma soal itu aja. Mungkin kalau tadi Reza bilang soal CEO lah, apalah, kita bisa lihat loker sekarang udah banyak banget gitu ya. Dan anak-anak milenial sama Gen Z sekarang dengan kreativitas mereka yang mereka punya, itu bisa juga untuk menyentuh ke sektor yang mereka mau gitu. Jadi fake it before you make it tuh bener banget gitu. Betul. Tapi dream big itu penting untuk dipunya sama semua orang dong pastinya ya. Iya. Ada hal yang penting, ada bedanya antara kita punya impian sama situ ya, angan-angan. Kebetulan tuh ya. Hayalan, dream big itu beda gak? Jadi impian sama angan-angan itu kalau ini sependek ilmu pengetahuan dan pengalaman gue yang baru sebentar hidup ini ya, karena kan kalau yang lain sudah puluhan tahun di sukses gitu. Kalau gue memang ilmunya masih pendek, tapi impian sama angan-angan itu sebenarnya berangkat dari hal yang sama. Angan-angan kalau kita kasih effort, kita kasih usaha, kita kasih deadline, kita kasih kerja keras di situ, itu jadi impian. Tapi kalau cuma kita diemin aja, itu akan jadi angan-angan aja. Misalkan impian kita adalah ingin membahagiakan orang tua dengan cara memberangkatkan haji atau umroh gitu ya. Sekarang kita anak kosan yang nggak punya kerjaan. Kalau kita cuma ingin bermimpi seperti itu, terus kita besokannya bangun tidur, terus kita nggak ngapa-ngapain, tidur lagi, rebahan terus, ya itu hanya jadi angan-angan. Tapi kalau kita bangun besok, terus kita kuliah, kita kerja keras untuk bisa mencapai itu, ya itu jadi sebuah impian gitu. Jangan sampai impian itu hanya menjadi angan-angan yang tidak diapa-apain, nggak ada usahanya, nggak ada effortnya, sehingga dia menguap. Tapi kalau impian ya
harus diusahakan, dikasih deadline kapan kita pengen mencapai itu, sehingga nanti kita bisa benar-benar ada konsep juga yang mengatakan sukses itu kan kesiapan bertemu kesempatan, ya kan? Faktor suksesnya kan itu. Lu udah punya kesiapannya, gua nih 10 tahun atau 13 tahun lebih gua bersiap-siap untuk jadi host di MotoGP dengan ilmu yang gua punya, tapi kesempatannya belum datang, ya gua nggak akan dapat program itu. Sebaliknya, kesempatannya ada, tapi kalau gua nggak siap, berapa orang yang casting kemarin nggak tembus karena ada kesempatan tapi nggak ada kesiapannya. Ya kan, lu juga punya kesempatannya, punya kesiapannya, ketemulah. Itulah faktor sukses. Makanya untuk millennials selalu siap-siap aja gitu. Jangan nunggu nanti kalau gua udah ini gua akan enggak. Siap-siap sekarang, nanti kesempatannya akan datang. Ini sama teorinya, gue jadi ingat salah satu teman gue, dia orang entertain juga, dia pernah bilang kayak gini, lo harus dress up dimanapun lo berada, karena lo nggak pernah tahu lo nanti bakal ketemu sama siapa. Betul. Ini sebenarnya 11-12 ya teorinya sama yang tadi lo bilang. Iya benar. Jadi ya itu dress up to success, ada lagunya kan, I dress up to success. Jadi maksudnya ya itulah kalau kita pingin jadi orang yang sama aja kan, fake it before you make it kan gitu. Kita pakai sekarang gini, lu ketemu sama orang yang di sebuah kantor dia pakai kemeja biasa, sama satunya lagi pakai jas gitu lebih rapi. Pandangan pertama lo first impressionnya pasti lebih yang pakai jas ini lebih keren, walaupun mungkin dia yang satu cuma lulusan S1, satunya S2 atau S3, kita nggak tahu background, tapi secara first look-nya, first impression-nya dress up tuh kan penting gitu loh. Betul. Kecuali lu udah jadi seseorang ya, almarhum Bob Sadino, dia datang dengan celana pendek, ya oke, orang udah kenal. Tapi kalau misalnya lu belum siapa-siapa ya nggak bisa gitu. Lo harus benar-benar lu lakukan actionnya. Jadi apa nih pesan-pesan terakhir buat millennials? Mau meninggal gua. Pesan terakhir. Ini serem banget tuh, lihat. Terakhir, ada pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan kepada Gen Z dan milenial? Kamera gue mana biar dipotong di TikTok nih. Apa? Oh yang ini. Yang ini. Iya, makanya gue juga akan ganggu, silakan. Iya. Buat millennials ya, kita sama-sama millennials yang masih berusaha untuk mencapai kesuksesan. Satu hal kunci yang selalu gue pelajari adalah kalau kita ingin mencapai sukses, setiap kita bangun tidur di pagi hari, lakukan satu hal yang mendekatkan kalian kepada impian kalian. Apapun itu impian kalian, apapun kendaraan yang ingin kalian gunakan, setiap bangun pagi lakukan satu hal yang mendekatkan kalian pada impian kalian. Terus jangan lupa didoakan, ya, karena ya sebuah impian yang tidak didoakan ya sulit untuk mencapai kenyataan. Seperti itulah. Luar biasa sekali. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan campaign Partai Perindo yang bergerak dengan aksi nyata ya. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi Partai Perindo mengajak muda-mudi Indonesia ya yang ingin mengikuti konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring. Kalau kamu pengen mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan, pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya gampang. Nih tinggal klik website yang ada di bawah sini ya, di www.konvensirakyat.com. Terus kalau kamu pengen join sama Partai Perindo, sama caranya juga kamu tinggal ketik aja website di bawah sini di www.partaiperindo.com. Jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo dengan cara scan barcode yang ada di bawah sini ya. Oke. Kalau gitu thank you Reza. Udah ngobrol-ngobrol, insight-nya banyak banget ya. Semoga Gen Z dan juga millennials nih banyak terinspirasi dari sosok Reza dan aku. Amin. Dan Laras Tahira. Iya ya, jadi tetap keep dreaming, tapi harus ada actionnya juga. Betul. Ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Amin. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira sama Reza pamit dulu. Kita ketemuan lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.